mendapatkan keuntungan yang besar. Baik. Dan ada juga orang yang punya motivasi yang lain. Apa itu? Dia berdagang karena keyakinan bahwa katanya sebagian besar rizki yang Allah berikan di muka bumi ini sebabnya adalah karena lantaran berdagang. Pak Ustadz, itu benar atau salah? Baik. Memang ada sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa 90% dari peluang rizki adalah dari berdagang. Saya sebutkan di antaranya. Yang pertama, riwayat yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Tis'atu a'syarir rizki fit tijarah." 9 dari 10 peluang rizki ada pada berdagang. Saya sebut hadis ini disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang itu belum tentu sabda beliau sallallahu alaihi wasallam. Juga disebutkan dalam riwayat yang lain, "Alaikum bittijarah fa inna fiha tis'ata a'syarir rizqah." Kalian harus berdagang. Karena dalam berdagang itu ada 9 dari 10 peluang rezeki. Sehingga dua riwayat ini menunjukkan bahwa 90% peluang rezeki diletakkan pada usaha apa jamaah? Pada usaha apa? Berdagang. Baik. Andaikan hadis ini sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya berani menyarankan tolong yang ASN resign. Terus yang benar sahih atau tidak? Para ulama mengatakan hadis ini masuk dalam kategori hadis mursal. Perkataan tabi'in namun dia sebut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal tabi'in dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketemu enggak jamaah? Ketemu atau tidak? Tidak. Berarti hadis mursal masuk dalam kategori hadis dhaif. Masuk dalam kategori hadis dhaif, sehingga statusnya sebagai hadis yang diragukan kebenarannya apakah benar itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Selanjutnya, sebenarnya yang lebih penting di sini bukan masalah mendapatkan rizki atau mendapatkan keuntungan ketika berdagang. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana ketika seorang itu berdagang dia mendapatkan keberkahan dari hartanya. Sekarang kita akan ngasih dulu definisi harta yang berkah. Apa sih harta yang berkah? Jamaah dimakan Allah Subhanahu wa taala. Al-barakatu sesuai dengan namanya artinya adalah al-khairul katsir, kebaikan yang banyak. Al-khairu al-katsir, kebaikan yang banyak. Karena itu sesuatu disebut berkah ketika dia banyak memberikan kebaikan. Baik bagi pemiliknya maupun kebaikan bagi lingkungannya. Makanya harta yang berkah itu akan sangat memberikan manfaat bagi pemiliknya dan juga memberikan manfaat bagi yang lain. Allah Subhanahu wa taala memuji beberapa makhluknya yang berkah. Di antaranya Allah puji air hujan. Allah berfirman, "Wa anzalna minas sama'i ma'an mubarakan." Aku turunkan air dari as-sama, dari langit, mubarakan, yang penuh berkah. Karena seperti yang kita tahu, air hujan sangat banyak manfaatnya untuk kehidupan hamba yang berada di muka bumi. Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyebut kota suci Mekah sebagai wilayah yang berkah. Allah berfirman, "Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakah." Sesungguhnya rumah pertama kali yang diletakkan oleh Allah untuk manusia adalah rumah yang berada di kota Bakkah. Yang dimaksud kota Bakkah di mana jemaah? Kota Bakkah adalah kota Mekah. Mubarakan, yang merupakan kota diberkahi. Demikian pula Baitul Maqdis disebut oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran sebagai kota yang diberkahi.
Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Maha suci zat yang memberangkatkan hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa alladzi barakna haulah, yang aku berkahi daerah sekitarnya. Kenapa Mekah dan sekitarnya disebut sebagai daerah yang berkah? Demikian pula Al-Quds, kenapa disebut sebagai daerah yang berkah? Karena wilayah ini banyak memberikan kebaikan bagi para hamba, baik yang tinggal di sana maupun para pendatang yang tinggal sementara di sana. Apa bentuk keberkahannya? Ibadah yang dilakukan di dua kota suci ini nilainya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sholat di Masjidil Haram dapat berapa kali sholat jamaah? 100.000 kali. Kalau di Masjidil Aqsa dapat berapa? 500 kali. Sehingga kuantitas pahalanya berbeda antara mereka yang mengerjakan di tempat yang diberkahi dengan tempat yang tidak diberkahi atau tidak ada pernyataan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna keberkahan, di mana ketika sesuatu itu mendatangkan keberkahan, maka dia banyak mendatangkan kebaikan baik bagi pemiliknya maupun bagi lingkungan yang berada di sekitarnya. Tayyib. Kemudian sebuah harta disebut berkah berarti dia akan memberikan banyak kebaikan bagi pemiliknya. Dan yang kedua, tentu saja harta itu tidak menjadi sumber masalah ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hisab terhadap harta yang kita miliki itu satu hal yang pasti. Sebagaimana yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, la tazalu qadam 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al. Kaki seorang hamba enggak bakalan geser kelak di hari kiamat sampai dia ditanya oleh Allah tentang beberapa hal, salah satunya wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Dia akan ditanya oleh Allah tentang hartanya. Dari mana harta itu dia dapatkan dan untuk apa harta itu dia belanjakan. Sehingga hisab terhadap harta itu suatu hal yang pasti. Sebagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib ketika beliau ditanya tentang karakter dunia. Bagaimana karakter dunia? Kata sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, halaluha yuhasab wa haramuha yu'adzab. Yang halal dihisab, yang haram diazab. Tidak ada yang ketiga. Baik. Terus harta yang berkah itu apakah juga akan dihisab? Akan dihisab. Hanya saja ketika dia dihisab tidak menjadi sumber masalah bagi pemiliknya. Itulah yang bisa kita harapkan jamaah. Harta yang kita miliki tidak menjadi sumber masalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah bagian yang kita perjuangkan. Sehingga kita tidak berbicara masalah kuantitas, tapi kita berbicara masalah apa? Kualitas sebuah harta yang kita dapatkan. Dan kualitas harta itu diukur dari sejauh mana dia memberikan manfaat bagi pemiliknya, dan diukur sejauh mana harta yang dia dapatkan tidak menjadi sumber musibah ketika dia menghadap Allah Azza wa Jalla di akhirat. Neraca ini yang kita gunakan. Makanya kalau Anda bertanya, rizki yang berkah itu kayak gimana? Dua tadi jawabannya. Pertama, rizki yang memberikan manfaat bagi pemiliknya dan lingkungannya. Yang kedua, rizki yang tidak menjadi sumber musibah di saat hamba itu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah tidak mungkin rizki yang berkah kok berasal dari sesuatu yang haram. Tidak mungkin. Makanya sesuatu yang haram betul bisa jadi fisiknya ada, dimiliki oleh orang yang berusaha untuk mendapatkannya, oleh orang yang bekerja mendapatkan rezeki yang haram itu. Tapi bisa jadi Allah cabut keberkahannya. Dicabut keberkahannya di mana? Di dunia, dan juga akan mendatangkan azab di akhirat. Contohnya apa jemaah? Contohnya apa? Harta riba.
Apa dalilnya Pak? Harta riba termasuk harta yang tidak berkah. Bukan cuman melihat kuantitas, bisa jadi banyak melimpah. Tapi ternyata nggak mendatangkan kebaikan bagi pemiliknya. Allah tegaskan itu dalam Al-Quran. Yamhaqullahu ar-riba wa yurbis sadaqat. Allah membinasakan riba dan Allah menumbuh kembangkan sedekah. Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan dalam tafsirnya, makna yamhaqullahu riba ada dua. Makna kalimat yamhaqullahu riba ada dua. Makna yang pertama, bi ayyudhibahu bil kulliyah min yadi sahibihi. Allah akan cabut harta riba itu 100% dari tangan pemiliknya. Artinya apa? Allah hilangkan harta itu. Allah buat musnah harta itu. Allah mampu nggak seperti itu, Pak? Wa ma dzalika 'alallahi bi'aziz. Nggak sulit bagi Allah Ta'ala. Ada orang yang dia bisa mendapatkan harta yang melimpah. Jumlahnya sangat banyak. Bisa dia pakai untuk beli rumah. Bisa dia pakai untuk beli kendaraan. Tapi ludes dalam waktu sekejap. Ada kayak gitu jemaah? Banyak kita jumpai. Bahkan dalam realita kehidupan. Agar bisa menjadi pelajaran bagi yang lain. Sehingga betapa banyak ada orang yang dia melakukan transaksi riba lalu dia dapat rumah. Dia melakukan transaksi riba sehingga dia punya usaha. Dia melakukan transaksi riba sehingga dia punya mobil. Tapi Masya Allah, gak bisa dinikmati dalam waktu yang lama. Habis semuanya. Utangnya tersisa. Apa yang sudah dia dapatkan hilang, tidak ada satupun yang tersisa. Dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala.